mahasiswa BK UHAMKA. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini siapa yang biasanya membaca doa? Bapak. Boleh? Siap. Sebelum mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum masuk ke materi, saya izin mengabsen terlebih dahulu ya. Lihat kanan kirinya teman-temannya ada yang udah masuk nggak? Siapa aja kira-kira yang nggak masuk? Siapa? Jadi total kelas kalian ada 3 juga ya? 31 semua. 31 yang nggak masuk 1 orang. Iya, tapi ada yang di spam. Ada di spam juga. Berarti izin sakit sama di spam. Ya. Yang siapa itu apa? Yang sakit Kak. Sakit. Kalau yang di spam ada Cinta, Fabian, Pati sama Cinta. Iya. Cinta. Berarti 3 orang ya yang nggak hadir. Oke. Karena tadi udah dipresentasi ya, maksudnya nggak di sebut nama satu-satu, jadi biar meminimalisir waktu. Nah, apa kabarnya teman-teman? Baik. Karena kan ini waktu udah siang ya, mungkin udah capek, udah lemes, pengen pulang kan, capek. Nah, kalau misalkan saya bilang apa kabar, teman-teman bilang alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap. Iya. Ya. Oke, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Lumayan cukup semangat ya. Nah, teman-teman tahu nggak saya di sini itu mau ngapain? Belum. Tapi teman-teman tahu nggak apa itu guru BK? Tahu. Oke. Nah, ini tuh salah satu bentuk pelayanan guru BK gitu. Nah, saya di sini itu untuk melaksanakan kegiatan pembimbingan layanan klasikal, yang dimana kegiatan ini dalam satu kelas gitu. Terus juga itu tuh membahas terkait permasalahan yang ada pada diri teman-teman gitu. Nah, terus tujuan layanan ini supaya teman-teman mengetahui ini potensi pada diri teman-teman yang bisa dikembangkan untuk menjadi suatu inovatif lah gitu. Nah, sebelum masuk ke materi, kita ada kontrak pembelajaran teman-teman. Nanti ketika materi berlangsung, teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya atau ada yang mau ngasih pendapat, itu nanti teman-teman angkat tangannya terlebih dahulu ya. Jangan langsung melontarkan suara, kan nggak tahu nih siapa yang mau ini mengajukan gitu ya. Terus juga diusahakan teman-teman kondusif. Terus juga ini tuh bukan suatu bentuk ujian, jadi teman-teman relax aja gitu, nggak usah tegang. How you feeling today artinya apa? Bagaimana perasaan hari ini? Oke, di sini saya mau teman-teman mengisi link QR ini. Ya, muncul nggak? Muncul. Teman-teman jawab itu bebas, mau satu kata, satu kalimat, ataupun cuma emoticon doang nggak apa. Jawab sesuai dengan perasaan teman-teman saat ini. Nah, yang jujur ya, isinya yang jujur ya. Udah di scan semua? Udah. Nah, udah muncul. Ini apa ini? Dingin. Siapa ini yang ini? Dingin. Kaget gua kan nih? Kaget karena saya datang aja kali. Udah ngantuk kayaknya. Oh ya, nulis board. Akhirnya DCZ. Banyak ya varian teman-teman
Banyak. Nah, karena tadi teman-teman udah mengisi QR terkait perasaan teman-teman saat ini, nah kita biar stretching gitu di awal kita nonton video dulu. Lebih bermakna terus tak mau kemana, dan kau selalu bertanya untuk apa. Menolak kerap ku temukan jawabnya. Diri saya malas, seakan hidup hanya untuk bekerja, mengejar mimpi sampai tak punya rasa, mengejar mimpi sampai lupa keluarga, mengejar mimpi lupa dunia nyata, mengejar mimpi tapi tidak bersabar. Hanya uang takkan bermakna jika memang namun dikejar. Nah, dari video ini kira-kira dari teman-teman apa yang tergambar gitu? Silakan. Coba yang berani angkat tangannya. Ya, namanya siapa? Dia hak. Kenapa tuh? Menurutku itu abang-abang yang ada di video itu dia kayaknya hobinya memotret. Terus dia itu dia melihat ada potensi dalam dirinya dalam dunia fotografi. Akhirnya dia menjual jasanya itu buat foto-fotoin orang. Jadi dia dibayar atas hasil jasanya dia. Oke. Ada lagi nggak? Tangan buat. Oke, ada lagi nggak yang mau berpendapat? Tadi kan ada dua video kan. Yang pertama fotografer sama yang satu lagi seniman kan. Ya, nah kira-kira mau ngasih pendapat lagi nggak? Atau sanggahan gitu? Nggak ada. Oke. Jadi video tadi tuh menghasilkan uang. Tadi kan ada yang ngasih uang kan? Itu tuh dia menghasilkan uang dari hobi dia. Jadi hobi dia yang dikembangkan gitu. Waktu kayak cuman simple ya mau foto doang, tapi bisa menghasilkan uang. Terus juga tadi kan ratusan kan uangnya. Nah gitu. Nah kita berdiri dulu yuk. Yang puasa kita eksperimen dulu. Nggak bisa kan? Teman-teman aku butuh 3 orang. Guys, aku butuh 3 orang buat mimpin SD. Ini Aura. Aku punya teman. Apa sih saya? Ya udah lagi maju. Pilhak. Ya. Mulai ya. Ya. Ready. Iya, HP-nya ditaruh. Guys, hai.
tadi bener yang dibilang siapa? Dia. Putri. Oke, bener yang dibilang dia yang tadi video awal gitu terkait hobi. Terus apa bisa mengatakan cuan? Toko inspirasi. Nah, ada yang kenal nggak? Kurang kenal ya sama beliau? Kenal. Kira-kira beliau ini hobinya sukanya ngapain? Bukan gue. Banget ya. Terus apa lagi? Dia hobi. Ya, ngeprank, terus juga main film ya. Yang banyak lagi gitu ya. Ini siapa? Komedian, main film, produser ya. Penulis. Nah, hobinya dari karir dia itu kebaca gak kira-kira hobi dia tuh ngapain? Hobi baca. Iya. Dia udah pinter banget. Itu Raditya Dika lagi nggak belakang. Raditya Dika. Mereka tidak dari dua orang tadi mereka itu nggak langsung sukses teman-teman, tapi melewati proses di tangannya, terus belajarnya juga lebih lebih ketat lah ya, lebih disiplin gitu dan konsisten yang pastinya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menghasilkan sesuatu yang lebih besar pasti butuh apa? Proses. Terus juga belajar konsisten. Kira-kira apa yang teman-teman ketahui tentang hobi yang kita suka, yang kita senangi? Oke, yang apa? Yang kita senangi. Terus juga apa lagi yang mau berpendapat hobi itu apa? Yang kita senangi, yang kita suka. Terus cita-cita, ya bisa. Terus apa lagi? Yang dilakukan di waktu luang. Ya, yang dilakukan di waktu luang. Nah, kalau profesi, jabatan, pekerjaan, terus teman-teman. Hobi itu sesuatu yang dilakukan kalau kita suka gitu ya sama kegiatan tersebut, yang disenangi gitu. Terus nggak terpaksa gitu ya menjalaninya gitu. Nah, terus juga kalau profesi pekerjaan yang serius dan terencana kayak jabatan juga gitu kan. Terus yang pasti juga menghasilkan pendapatan, juga membutuhkan konsisten dan skill dan strategi gitu. Menurut teman-teman nih, kalau hobi kalian dijadikan kerjaan, suatu kerjaan gitu tiap hari, nah itu malah makin seru atau makin capek? Makin Seru. dua-duanya. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kalau kamu tadi kenapa? Dua-duanya. Oke. Ada senang, ada capeknya ya. Ya, segala sesuatu pasti ada minus, ada. Passion ekonomi itu sebuah fenomena ekonomi baru yang dimana seseorang itu bisa gitu menghasilkan uang dari passion mereka, hobi mereka gitu, kreativitas dan keahlian. Karena kan semakin dunia kan sekarang banyak buat AI gitu ya. Jadi kan kita harus gimana caranya kita bisa mengalahkan AI tersebut gitu ya. Harus punya kreativitas yang unggul gitu kan. Gitu, dan keahlian yang pastinya gitu. Misalkan kalian walaupun kuliahnya misalkan di keguruan, tapi kalian punya keterampilan yang lain misalkan di bidang ekonomi, nah itu kan bisa ya buat jadi peluang gitu ya. Jadi kalian jangan hanya berfokus ke akademik tapi juga ke keterampilan teman-teman gitu. Nah ini kita bisa manfaatkan digitalnya berupa kayak YouTube, Instagram, TikTok, podcast gitu. Pasti kan teman-teman punya YouTube kan? Punya IG kan? Punya TikTok? Punya.
Oke, aktif. Aktif. Apa di sini ada selebgram TikTok? Enggak dong. Ada saya. Oh ada. Ada di Nah, sekarang masuk ke mengenal analisis SWOT. Apa itu SWOT? Tahu gak? Tahu yang kekurangan, kelebihan, Peluang, kelebihan internal yang sudah kamu miliki. Kira-kira kamu ini mempunyai kelebihan yang ada di diri kamu tuh apa gitu? Tapi harus bisa apa ya? Tahu lah gitu. Kelebihan kita tuh apa? Terus juga weakness, hal yang masih kurang yang harus diperbaiki gitu. Kadang kita kan terlalu terpacu sama kekurangan kita kan, karena kita jarang banget, hampir sedikit gitu ya melihat kelebihan kita gitu. Padahal kan kita sebenarnya nggak bisa perlu fokus ke kekurangan kita, tapi kita asal aja tuh kelebihan kita kan, siapa tahu dari kelebihan itu bisa timbul inovatif baru kan. Terus juga opportunity. Nah, iya itu. Nah ini kesempatan bagus dari dunia luar atau tren peluang. Nah terus ada ini hambatan luar yang bisa mengganggumu gitu. Hambatannya apa? Ini apa hal yang sering bikin seseorang atau teman-teman nih merasa takut untuk memulai sesuatu, mau itu pun hal kecil ataupun hal besar? Kira-kira apa? Omongan orang, ya. Terus Iya sih, spekulasi sama hasilnya itu harus spekulasi. ya Takutnya nggak sesuai sama ya mengecewakan diri sendiri juga ya, terlalu beranggapan. Oke. Terus peluang. Zaman sekarang tuh kan digital kan semakin ini ya, kompleks gitu ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan peluang. Nah, hampir 270 juta orang pengguna internet di Indonesia gitu. Nah, 4,7 jam per hari memainkan teknologi mereka kayak handphone dan alat elektronik yang lainnya. Kalian berapa tuh kalau sehari? Apa sama gitu 4,7 per jam? 4 jam. Pokoknya sama teknologi terus dia. Ada nggak yang sehari main scroll TikTok cuma sejam? Ada nggak? Ada. 5 jam ada. Nah, rata-rata waktu orang Indonesia di media sosial ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan hobi teman-teman gitu. Jadi sambil scroll juga sambil ngeliat nih peluang apa yang bisa digunakan. Misalkan kalian tertarik bikin konten ini, nah bikin aja gitu, nggak usah nunggu kayak harus followers banyak, nggak usah. Yang penting kalian udah action duluan gitu. Nah, waktu yang tepat untuk memulai. Kita bakal bikin project gitu. Nah, ini namanya hobi cuan board. Jadi nanti teman-teman dibuat kelompok. Karena ini ada 28 orang, berarti berkelompok tuh 4 ya. 4. Terus nanti teman-teman berhitung dari sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, hitung ya. Oke, mau mulai dari kanan atau dari kiri? Kanan lebih baik, Kak. Kanan. Berhitung ya, 1 sampai 4. Bukan 1 sampai 1, 2, 3, 4 gitu. Oh iya, 1. Iya, sampai 4. 1, 2, 3. 8 sih. 3. Gimana kan belakangnya? Siap. Iya, udah bisa. Udah 4 ini. Udah 1. Ini 4. Yang 4 ya, nanti 1. Karena tadi udah berhitung, sekarang teman-teman kumpul kelompoknya masing-masing. Yang 1 sini, 2, 3, 4.
Kalian bikin lingkaran, jangan garis kayak gini kan. Ini ambil dong. Ini aku bagi dulu ya bahan-bahannya. Ini 1, 2, perwakilan kelompok ke depan buat ngambil videonya. Ini apa? Jangan dilihat, ambil langsung. Udah dapat kan kertasnya? Itu kan tadi kan kalian udah ngambil gambar kan? Nah, kalian analisis gambar itu, gambar tersebut gitu. Analisisnya mulai dari itu tuh maksud dari gambar itu tuh apa? Hobi dia tuh apa? Gitu. Terus analisis juga SWOT-nya. Jadi apa SWOT? Kelemahan, ancaman, oke itu ya. Juga analisis SWOT-nya teman-teman buat gitu rencana aksi per bulannya supaya dia bisa berhasil gitu. Dari hobi dia tuh memunculkan inovasi atau kayak passion atau karir dia gitu dari hobi tersebut. Gimana caranya? Kita rencana gitu kayak apa ya? Rencana aksi dia dari si gambar tersebut gitu. Kira-kira harus apa aja? Terus habis sudah dianalisis buat rencana, terus tulis peluang dari gambar itu. Apa? Maksudnya ke apa aja? Misal kayak dia kalau gambar berarti kan bisa jadi seniman, melukis, banyak tuh kan peluangnya. Nah kayak gitu. Terus habis itu teman-teman buat slogan kelompok yang kreatif. Maksudnya slogan ini kayak quotes gitu, quotes dari gambar tersebut apa aja gitu. Sekreatif teman-teman gitu. Nah kan itu kan kecil-kecil ya, apa sticky notes-nya kayak gitu kan. Nah kalau misalkan ada yang kosong ruangannya itu bisa teman-teman isi, bisa gambar atau apapun sekreatif teman-teman. Jadi itu gimana? Ini di tugas kalian itu dari foto yang tadi udah ngambil apa pemilihan ke depan itu dianalisis SWOT, kelemahan, kelebihan, ancaman sama hambatannya apa dari foto tersebut. Terus rencana aksi per bulannya apa dari foto tersebut, apa yang bisa dilakukan sama orang itu gitu untuk mencapai suatu karir atau enggak perempuan. Nah terus gitu teman-teman buat goals atau slogan gitu, slogan bisa kreatif teman-teman gitu. Nah terus ini contohnya nih, contoh slogan setiap tantangan punya solusi.
Variannya warna biru kurang dong. Ayo kita kita itu. Dan jangan sama ngomong itu dan jangan jelek banget. Caranya ini caranya nih. Kalau menurut kelompok tadi kan hari ini dong Adi, kan makanya kalau datang lagi Gimana ya? lagi ya, 1 menit lagi. Kalau ada yang dibingungin bilang ya. Nah, kan ada yang sekarang yang belum nih. Nah, yang enggak bisa dia untuk siapin kan. Ini kumpulin dulu. Aku mau mandi Enggak usah. Bos cari uang. Ayo. Lanjutin dulu. Maju apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4. Pertama di sini aku akan menjelaskan tentang SWOT. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya itu sebelumnya ini kita dapat tentang band yang bermain alat musik. Selain nih bos. Yang pertama itu kelebihannya itu bisa menjadi prestasi karena kalau misalnya kita bisa memainkan musiknya itu bisa membuka kesempatan untuk kita berprestasi. Ada kekurangan karena membutuhkan waktu yang panjang. Ini ada juga pengalaman pribadi saya belajar main kita nggak bisa sampai sekarang. Ada boleh videonya. Ada videonya. Ada videonya. Ada kesempatan. Kesempatannya ini biasanya buat lomba-lomba. Kayak misalnya di setiap sekolah itu biasanya ada ekstrakurikuler musik. Nah itu bisa dijadikan kesempatan. Hambatan itu kekurangannya kekompakan karena dari menyambungkan alat musik satu dengan yang lainnya itu memerlukan kekompakan. Jadi biasanya hambatan itu dari situ. Sama Ben di bulan kedua masuk studio rekaman. Silakan. 1, 2, 3. Main musik bukan main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan tugas kelompok dari Hobi Cuanmor. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Madalim. Saya Muhammad Sabdalim. Oke, kita tuh dapat podcast. Jadi kreasi kuenya itu masih dalam perspektif ya, perspektif beberapa orang. Oh, yaitu kesempatan semuanya untuk berbicara sama teh kurangnya peminat dari bintang tamunya. Terus ada aksi nyata mengundang narasumber atau bintang tamu yang memiliki peran penting dalam prestasi. Sini kita ada program Hobi Asa Bakat Bapak Hebat. Silakan aja yang gak usah
Oke, yang ketiga itu ada kesempatan rencana untuk beberapa bulan ke depan. Sebenarnya itu apa namanya? Satu ekspansi hewan. Satu terbaik. Kedua Itu betul. tidur. Kedua ekspansi tahan. Yang ketiga itu ada quality control secara rutin. Satu. Ayo sehat. Selanjutnya siapa? Kamu ya? Ya. Langsung aja di sini kita mendapat hobi bermain game. Jadi yang pertama itu strength-nya atau kelebihannya itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir, berlatih, refleks, dan menjual akun untuk mendapatkan uang. Dan kemudian terdapat kekurangannya itu ada di terus kesehatan fisik sama finansial. Nah, itu ada opportunity yang itu pertama itu ada pesta terbaru. Pesta terbaru itu seperti memainkan meta. Setelah itu ada sumber daya map seperti menguasai map dan ada dalam membaca foto yang sedang habis. Bermain dengan hormat, menang dengan bersahaja, kalah dengan bermata. Kita ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah sekarang ini scan ini ya. Isi. Ya ini. Biar sambil diisi ya, di scan ya. Ini ketahuan di Instagram ada 28 orang. Aura